Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bima Podcast, Bincang Mahasiswa Ikopin University. Dengan saya Nura Puji Lestari dan juga saya ditemani oleh narasumber-narasumber kita, yaitu ada dari Menteri Sosial dan Lingkungan yang bertugas sebagai peserta, dan juga ada dari staf Kementerian Pendidikan yang bertugas sebagai ketua pelaksana. Boleh nih kepada kakak-kakaknya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Amrizal Karunia, biasa dipanggil Oji. Di sini saya didelegasikan atau ditugaskan menjadi peserta ketika Mukernas kemarin. Oke, baik. Berarti jadi Kak Oji ya? Iya, Kak betul. Oji. Kak Kenapa tidak Kak Amri aja atau Kak Rijal? Aduh, itu filosofisnya lumayan ini, Kak Amri. Oke, baik. Kak Oji, dari staf Kementerian Pendidikannya ini sendiri? Oke. Nama saya Tresna, biasa dipanggilnya sama teman-teman Tresna. Yang kebetulan kemarin dipercaya sama Oji nih, jadi ketua pelaksana Mukernas 2022 yang bertempat di Ikopin. Oke, baik. Atresna ya, bukan Asutres, bukan? Bukan. Baik. Untuk kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai Mukernas yang telah dilaksanakan kemarin oleh BEM KM Ikopin University ini sendiri. Sebelum kepada pembahasan, saya mau tahu dulu nih kesibukannya apa sekarang dari Aoji dan juga Atresna. Oji, sibuk apa Dari Ji? siapa Sibuk dulu nih? mancing. So sibuk sih, nggak ngapa-ngapain. Sibuk diri. mancing. Kalau dari saya pribadi gitu ya, buat kesibukan sekarang sih pertama ada rapat kementerian. Iya. Biasa. Terus ini persiapan kayak administrasi buat Eknas juga. Terus persiapan juga apa sih buat PK2MB nanti kan. Cukup sih itu aja. Oh ya, Lumayan, persiapan juga nanti pas buat kuliah gitu. lumayan Ya. agak padat ya. Ya, padat lumayan lah. Dari Asutresnya. Kesibukan di BEM atau pribadi nih? Boleh nih dari dua-duanya. Kalau di BEM palingan ini sih balik lagi ke kementerian, kesibukan kementerian masing-masing lagi ke pendidikan, kayak ya jalan-jalanin kewajiban-kewajiban yang belum terpenuhi. Terus kalau di pribadi paling lebih ke bukan menyalurkan ya, lebih balik lagi ke hobi, kembali lagi main bola mumpung ada waktu senggang, ada libur juga, ikut turnamen-turnamen lagi sepak bola. Keren. Hobi-hobinya keren juga dan juga kesibukannya. Jadi kesibukannya yang bermanfaat. Baik, kita lanjut aja ya kepada pembahasan. Boleh. Untuk pertanyaan yang pertama, mau tahu dulu nih pengertiannya dari Mukernas ini sendiri apa? Oke. Kalau Mukernas ini bisa dibilang musyawarah kerja nasional, di mana kegiatan kita ini ada pelantikan Korwil yang baru, terus pemilihan Pernas, dan di mana kita akan membahas piagam Danelion. Dan ini ya Ji, Mukernas ini ada yang perlu garis bawahi, bukan se-Indonesia, bukan seluruh Indonesia tapi se-Indonesia. Ya betul, se-Indonesia. Jadi Fornas Sosmas BEM SI-nya tuh bukan seluruh Indonesia tapi se-Indonesia. Jadi yang hanya ikut terlibat di Pornas Sosmas begitu. Iya betul. Baik, selanjutnya nih Mukernas itu acaranya seperti apa? Nah kalau Mukernas ini acaranya sendiri gitu ya, dari awal mungkin sampai akhir ya? Iya, dari awal sampai akhir. Nah kalau buat dari awal sampai akhir itu, yang pertama kita ada Patepang Sono. Jadi Patepang Sono ini di mana acaranya ini seperti malam keakraban, namun kita mengaplikasikan ke dalam apa sih kasarnya, ke Kreasi dalam Sunda. Ya kreasi Sunda. Jadi kan namanya Patepang Sono. Iya. Nah buat hari selanjutnya ada opening ini di mana kita isi dengan acara seminar-seminar. Banyak juga, salah satunya seminar koperasi dan seminar isu yang hari selanjutnya, dan Dan ini juga ini Ji ada penampilan kebudayaan juga. oh iya,
penampilan kebudayaan Jaipong ya. Jaipong. Terus hari selanjutnya ini acara inti di mana di sana ada persidangannya ini membahas tentang SOP dan berbagai macam hal yang harus kita harus kita musyawarahkan seperti itu. Oke, baik. Berarti kalau misalkan kebudayaannya kita menampilkan sebagai tari Jaipong karena Mukernas ini sendiri ada di Jawa Barat gitu ya. Betul. Soalnya kan dari lambang juga kan. Lambang kan kita di sini mengambil Kujang. Kujang itu kan salah satu senjata dari Jawa Barat, dari Sunda. Oke, baik. Selanjutnya, kenapa BEM Ikopin University ini sendiri bisa jadi tuan rumah dari acara Mukernas kemarin? Mungkin ada beberapa pilihan. Sebenarnya sih pertama tuh kan awalnya kan dari Universitas Bengkulu. Iya. Pas Mukernas tahun kemarin ketok palunya. Nah, Universitas Bengkulu tuh ada beberapa hal yang mereka tidak menyanggupi. Langsung di sana kan kosong, dan di sana saya pribadi langsung bicara kepada Korwil 4. Ikopin kan termasuk wilayah 4. Jadi saya ngomong, Kang, gimana ini mah kalau misalkan Ikopin sendiri gitu jadi tuan rumah nanti di Mukernas Sosmas. Nah, dia ngomong, oh iya nanti saya sampaikan ke Kornasnya. Nah, pas udah koordinasi, kita langsung rapat dengan pengurus inti Kornas Sosmas, dan di sana kita di ACC langsung ada surat pemberitahuan perpindahan tuan rumah dari Universitas Bengkulu ke Universitas Koperasi Indonesia, di mana di sana ya alhamdulillahnya kita sudah di ACC oleh mereka, dan kita langsung menggarap acara ini. Dan kebetulan juga Ikopin itu kan sudah transisi nama ya, dari betul. Institut ke universitas ya. Jadi ya apa salahnya gitu kan ya, ketika nama transisi seperti itu kita membuat acara besar-besaran, apalagi sekelas nasional seperti ini gitu. Iya, betul. Sangat bermanfaat juga kan ya bagi kampusnya ini sendiri. Betul sekali. Sebagai momentum juga. Ya. Boleh nih dari ketua pelaksananya, apakah ada tambahan? Mungkin Kalau buat kenapa bisa jadi tuan rumah ya, udah jelas sih kayaknya dari Oji juga, karena kan Oji yang lebih tahu awal mulanya sebelum ke saya jadi ketua pelaksana. Seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya, apa nih sisi baik yang bisa diambil dari acara Mukernas kemarin? Sisi baiknya banyak sih sebetulnya, terutama buat diri saya sendiri juga banyak, apalagi buat kampus, buat teman-teman semua yang jadi panitia, buat BEM juga, buat Ikopin. Sebagai tadi yang pertama jadi momentum kita buat lebih ke mengenalkan mungkin ya, mengenalkan kampus juga yang tadinya institut jadi universitas. Terus juga sebagai pengalaman pertama ya, yang jadi sisi baiknya tuh, pengalaman pertama yang belum pernah ada acara ini sebelumnya, yang nggak tahu acara ini bagaimana juga ya. Jadi ini tuh benar-benar jadi pengalaman yang sangat berharga sih menurut saya, buat saya pribadi dan teman-teman semuanya juga yang jadi panitia di dalam. Betul. Banyak banget ya berarti benefitnya. Betul. Dari menterinya sendiri? Nah, kalau dari saya sendiri tambahannya ya, yang pertama tuh kita bisa melihat gitu the real of persidangan tuh kayak gimana gitu, kayak seramainya kayak gimana gitu kan, Dinamikanya kayak gimana, terus ranahnya kayak gimana. Terus yang selanjutnya juga tadi saya sepakat dengan opini rekan saya, untuk permasalahan ini ya tidak bisa dipungkiri gitu kan, ini momentum yang langka banget gitu di kampus kita gitu kan ya, karena nggak bisa dipungkiri gitu, untuk membuat acara ini tuh nggak gampang gitu kan. Lebih ke bener-bener jadi pengalaman pertama sih, kayak kita nggak tahu acara ini seperti apa, akan bagaimana nantinya, tapi kita mencoba hal baru. Hal ini yang benar-benar kita nggak tahu tadinya seperti apa. Kita coba dan akhirnya yang alhamdulillah bisa terselesaikan, entah itu
goalsnya Iya. 100% atau enggaknya, yang penting saya merasa bangganya acara ini tuh bisa terselesaikan sih. Bisa terselenggara gitu ya. Tuh. Terus juga kan yang paling saya banggakan kan kampus kampus saya pribadi kan, Iya. kampus koperasi gitu kan. Kasarnya kampus ini berani gitu kan ya untuk mengajukan diri sebagai tuan rumah. Terus acaranya senasional juga gitu kan. Terus saya Mungkin menjalin silaturahmi juga kan Iya, ya dengan betul, kampus betul. lain. Itu juga yang sangat berharganya juga tuh teman-teman entah dari BEM ataupun delegasi atau volunteer. Enaknya tuh mereka tuh jadi ada relasi baru, Iya. ada teman-teman baru nih dari entah itu dari luar Jawa kah ataupun dari mana. Jadinya mereka ada pengalaman, ilmu baru yang mereka dapat. gitu. Teman-teman baru ya, pacar baru juga mungkin. yang emang ada, yang sudah ada. Yang memang ada begitu ya. Tuh, tuh. Baik nih, dari Mukernas kemarin kampus yang paling membekas seperti ada kenangan mungkin dengan salah satu pesertanya. Oh, Dari kayaknya ini pertanyaan. sebenarnya sih kalau apa sih yang membekas sendiri menurut aja gitu ya. Iya. Buat semua kampus yang apa sih yang datang ke sini itu membekas semua. Soalnya kan kita gak bisa dipungkiri gitu. Yang datang sendiri dari Padang ada, Iya. dari Bengkulu ada, dari Riau ada, dari Lampung ada, hingga dari Mataram juga ada gitu kan. Apalagi dari Pulau Jawa gitu. Bagi saya sendiri sih yang paling memekasnya itu solidaritasnya mereka. Soalnya Oji sendiri kan jadi peserta gitu. Ketika Oji berkunjung ke penginapan, mereka bikin tongkrongan malam gitu. Itu aja sih. Jadi di tongkrongan malam tuh kita bercerita-cerita gitu kan, pengalaman kita di BEM-nya masing-masing. Terus kita memberi saran gitu. Cukup ya. Baik, dari ketua pelaksananya mungkin. Kalau menurut saya sih, kalau harus jujur ya, membekas banget sih. Kayak jujur hari pas kepulangan, Iya. pas hari apa tuh? Tanggal 27 ya? Ji? 27. Tanggal 27 mulainya tanggal 3 kalau Tiga nggak ya, tanggal salah. 3. Pas kepulangan, hari kepulangan tuh. Saya kan di kosan tuh, saking membekasnya mungkin entah kenapa. Ketika mereka pulang, nggak tahu kenapa saya merasa gelisah gitu. Gelisah. Saya ada ngerasanya yang ingin kayak, ditinggalkan. nah betul, lebih ke kita nih, mereka kan orang-orang jauh. Iya. Di sini saya bisa kayak lebih memfasilitasi mereka, lebih ke mengasih tempat tinggal ataupun apapun itulah udah baik ke mereka. Iya. Orang jauh, terus bisa kenal juga. Iya. Ketika mereka pulang kayak ngerasa senang aja gitu, ngerasa bangga aja gitu. Mereka udah saya fasilitasi dan lainnya, mereka saya antarkan pulang kembali kayak ngerasa gelisah aja resah gitu. Rasa gelisah karena ditinggalkan begitu ya. Betul. Kayak ngerasa kehilangan mungkin ya. Betul. Kayak ngerasa ya senang aja gitu, udah berbuat baik ke orang banyak sih, intinya itu sih. Terus mereka juga sudah antusias ke kita mungkin ya. Betul. Jauh-jauh kita datang ke sini. Betul. Baik, selanjutnya nih, apakah ada kendala dalam kegiatan Mukernas ini? Tentunya ada dong ya. Kendala. Banyak banget kendalanya. Kayak dimulai dari pertama, kendala buat diri saya pribadi. Iya. Kendala besar yang tadinya nggak pernah punya pengalaman jadi Iya. ketua pelaksana, tiba-tiba ini nih orang ini ngasih saya ngasih saya beban atau bukan beban sih, kayak kepercayaan buat jadi ketua pelaksana. Terus di Mukernasnya beban pertama tuh pasti panitia sendiri ya. Teman-teman panitia ada yang mungkin belum siap, ada yang belum siap, emang nggak tahu juga kan acara ini bagaimana, terus emang gede juga. Persiapan kita cuma 2 bulan ya. Iya. Kendala, banyak banget kendala dari dana ataupun yang jadi masalahnya sih pertama dana, terus kejelasan peserta. Iya, betul. Hamin seminggu kita peserta baru berapa kampus atau berapa orang sih, baru ada. Iya, hamin seminggu baru 2 orang kayaknya. Terus juga yang jadi kendala besar lagi, tambah lagi esai. Iya, betul. Peserta esai nggak ada sama sekali di hamin seminggu. ada pun kayaknya 2 orang kalau nggak salah. Terus kendala peserta, terus perizinan juga
kayak ada yang sulit. Yang jadi masalah banget kendala di penginapan. Kita udah beberapa kali nyari penginapan, Iya. se-Bandung, Sumedang, semuanya kayak nggak ada yang bukan nggak cocok sih sebenarnya. Penginapan mah di mana aja bisa Enak ya. sebetulnya. Cuman Jadi masalahnya, mempertimbangkan juga betul. nih kayaknya. Iya, kita nyari yang udah dari yang apartemen, hotel Iya. sampai akhirnya di Penginapan. pondok Pondok. apa sih, Pondok Langi. Iya, Oh ya. Akhirnya di yaitu Pondok Langi. Yang jadi kendalanya ya dana sebetulnya. Kalaupun ada dana, kalau emang dananya udah ada dari awal ataupun emang mencukupi, penginapan pun enak, transportasi enak, terus konsumsi juga udah aman lah gitunya. Cuman yang jadi masalahnya itu dana yang belum ada. Iya. Jadinya kita kebingungan. Udah hamil seminggu, dana belum ada, semuanya repot jadi. Dan Oji ada nggak? Oh iya Ji, kayak surat-surat undangan, Iya. perizinan juga. Kita pernah ke apa itu? Ke Gedung Sate, Iya, Gedung Sate. Gubernur. Jam dimintanya jam 1, cuman jam 1 masih hujan. Iya. Kita berangkat jam 3, sampai sana jam 4 kita datang Udah tutup. gitu tutup banget ya. Iya. Kita nyampe ditutup. Diam di jalan anjing ngelamun. Ini gimana? Gembel, makan Gembel. gorengan. Mengerikan. Jadi kelanjutannya tidak jadi. Enggak ya? Enggak. Enggak. Di hari itu enggak dikasih laginya hari Senin ya. Dan alhamdulillahnya apa sih kayak tamu undangan kayak gitu Iya. datang semua gitu alhamdulillahnya. Jadi merasakan perjuangan nih, hujan-hujan sambil makan Tuh. gorengan di pinggir Tuh. jalan. Di pinggir jalan di dekat lampu merah ya. Ji. Stop. Nongkrong, ngelamun, liatin motor lewat kayak wah itu refreshing buat kita semua. Sambil ini nih, sambil mengingat kenangan Betul. mungkin. Kayak beban banyak, pokoknya lagi stres-stresnya. Kita ngelamun pinggir jalan, lihat motor lalu lalang, kok jadi nyaman, jadi tenang gitu, enak banget nih. Berarti healing terbaik Betul. tuh di tempat hujan ya. Iya, betul. Sambil makan gorengan. Mungkin dari kendala Pak Menterinya? Apa ya? Tadi ya apa sih yang dipaparkan optimisnya dari Pak Ketuplak Iya. ini? Sepakat juga masalah ini masalah tamu undangan tuh. Terus yang selanjutnya masalah panitia juga gitu kan ya. Kita sama aja menyatukan beberapa kepala jadi satu Iya. kepala kan. Iya. Enggak. Susah agak Susah susah. banget. Betul. Jadi Iya. satu tujuan. Soalnya kan kita sendiri gitu kan, saya sendiri gitu kan, Iya. apa sih lebih tepatnya kan di kepanitiaan itu kan jadi PJ walaupun Iya. saya jadi peserta gitu. Jadi bagi saya sendiri susah banget gitu kan bukan menebak gitu, melihat karakteristik orang-orang Iya. gitu kan. Soalnya apa sih kasarnya gitu. Saya ini bukan orang yang bisa gampang menebak gitu Iya. kan. Terus yang selanjutnya ada apa sih ada kendala yang paling ini banget mah kayak misalkan ya saya berangkat sama Tresna gitu kemana-mana terus pernah itu saya bawa motor Tresna Iya. remnya malah blong ya Allah, Saking panasnya, Ji. Saking panasnya. panasnya. Kendala dan juga menjadikan kenangan. Betul. berarti ya. Kayak sama Oji emang udah kamu pagi kemana-mana. Gampang banget sumpah. Semuanya di jalan bareng-bareng ngelamun apa-apa bareng. Makan gorengan Bre, ya sumpah. Berarti membangun chemistry Ya. juga ya. Jelas aja. Jelas. Terus kendalanya ya paling besar ya tadi sih kayak dana sebenarnya. Iya. Acara segede apapun kalau emang dananya ada Iya. udah enak gampang. Iya, Yang gampang. jadi masalah ya itu kita tuh dana jadinya menghambat semuanya. Betul. Susah Ya, menyesuaikan ya. Betul. Yang tadinya harus emang udah simpel tapi kan karena nggak ada dana pihak terkait meminta kejelasan Betul. dari dananya atau dari apa namanya DP kayak gitunya kan kita nggak bisa, jadinya ya menghambat semuanya. Kalau emang dananya ada besar itu udah ada apa ya namanya cadangan ataupun Dana talang. talang kayak gitu enak. Semuanya nggak akan menghambat. Kasarnya kayak gini lah mungkin ya. Kayak misalkan BEM uang kasus 1M gitu Iya. kan. Gampang lah gitu ya. Kita mau apa sih mau
pinjam Borobudur juga Ya, gitu, mau betul. kita mau pinjam Tampomas juga, Ciremai apa gitu kan. Kita kasarnya kita bikin apa sih? Kita bikin persidangan di samping kawah gunung juga bisa gitu kan ya. Kasarnya gitu. Cuman kan balik lagi gitu kan dari dana sendiri gitu kan. Berarti dititik beratkan kendalanya tuh di dana ya. Tuh selain dari ya apa namanya kendala lain faktor pendukung kayaknya. Udah ada kendala itu, faktor lainnya yaitu yang tadi saya sebutkan sih, kurang lebih. Soal perjuangan. Ya, terus juga kalaupun dia kacar aja nebak-nebak cuaca. Iya, nebak-nebak. Kita takutnya udah ada planning kayak gini, tiba-tiba cuaca berbeda lagi Iya, kan. tidak mendukung. Ini sih kita juga sih kalau misalkan masalah cuaca juga itu ada kendala. Pertamanya tuh kan pas Petepang Sono kan kita mau Iya. di sini lapang Iya. lapang merah. Nah, sehubungan dengan kemalamnya hujan, jadi kita pakai tempat itu di GBA Tengah. GBA Tengah tuh di ruang rektorat, cuman di Iya. tengah-tengahnya di sana gitu kan. Kalau misalkan nggak hujan mah kita bakal rame-rame gitu kan di sini gitu. Apa sih di lapang Outdoor merah? kayak gitu ya? Ya outdoor gitu. Cukup dari saya. Mungkin karena kendala hujan ya yang Iya. tidak bisa dipungkirkan. Betul. Tapi alhamdulillahnya hujan tuh cuma hari pertama doang. Iya, betul. Di hari-hari selanjutnya ke persidangan yang lainnya nggak ada hujan. Untungnya tuh jadinya enak, kita mobilitas juga lancar. Iya. Berarti chemistry-nya udah dapet nih Ah. dari berdua. Wow. Sama pokoknya yang top juga waktu saya. Gimana? Oke, baik. Salam-salam buat Salam. wakilnya. Salam, Boleh? salam, salam. Oh jajan enggak. Salam buat Fiona ya. Kalau misalkan apa sih kalau misalkan nonton ini harap dimaklumi gitu. Ada tambahan lagi untuk kendala nih? Kendala. Lagi ya Ji? Banyak sih sebenarnya Banyak kalau sih. ngomongin kendala. Gak akan beres-beres sih. Iya. Itu Paling kurang lebihnya garis besarnya itu. serius. Baik. Lanjut lagi berarti ya, yang dirindukan nih dari Mukernas kemarin. Yang paling membekas, paling dirindukan. Kalau saya sih, saya nggak maksudnya bukan rindu pengen berulang kembali, bukan Iya. rindu pengen asal Mukernas ini ada lagi. Ya nggak apa-apa sih sebetulnya kalau ada lagi pun. Yang saya rindukan tuh kayak kadang nih kalau saya diem, saya rindu diri saya ketika berjuang ini. Iya. Saya sampai sehebat itu buat diri saya sendiri maksudnya. Kayak kok saya bisa nih sampai segininya berjuang. Yang saya rindukan sih itu perjuangan diri saya sendiri, terlepas dari teman-teman yang lain juga. Terus dari peserta juga kadang-kadang masih ada teman-teman peserta yang nggak putus komunikasi, yang masih kadang komen-komen SW ataupun Iya. nanya-nanya kayak gitu. Kadang ada yang nyuruh main nih sini katanya. Kalau punya uang saya TW langsung. Boleh. Sepertinya kalau cowok OTW-nya dipikirkan lagi ya. Iya. Betul. Balik lagi dengan Masalah duit. Waktu dan uang sih. dari menterinya sendiri yang Aduh. dirindukan nih. Banyak sih sebenarnya kalau dirindukan gitu ya. Yang apa sih yang lebih sakralnya tuh kalau misalkan yang garis bawahi gitu ya. Ya, Dari pesertanya sih. serta salah satu peserta ada Ada semua. semua ya Cewek dirindukan. Enggak sih, enggak. Oh, Lebih ke arah laki-laki sih. cewek. Iya. Cewek ada yang nih kan? Sepertinya dari ketua pelaksananya ya. Iya. Ya apa sih hal yang paling dirindukan tuh yang pertama ada dari kampus Maliko Saleh, Iya, dari Aceh tepatnya itu Mas Arif. ya. Ya tuh apa sih? Salam-salam boleh buat Mas Oh Arif. iya, salam buat Mas Arif ya. Pokoknya aku merindukan. Dia tuh orangnya kocak banget gitu kan. Soalnya pas pertama kali ngelihat dia gitu, aduh, dia kayaknya orangnya galak gitu Iya. kan ya. Tapi pas apa sih makin sini apa sih setiap berjalannya waktu gitu. Kok dia kocak banget gitu kan. Terus yang selanjutnya dari Universitas Ahmad Dahlan. Ya. Ada Mas Rama. Salam juga buat Mas Rama nih. Beliau tuh orangnya ramah banget. Kalau misalkan kita
bikin tongkrongan dia selalu gabung gitu. Terus yang selanjutnya dari Mas Alek dari Isi Jogja. Wah, dia sumpah kalau ngobrol sama dia nyaman banget sumpah. Bisa bikin nyaman gitu ya. Iya, pokoknya Mas Alek dari. Berarti hati-hati kalau berdua nih. Terus yang selanjutnya Mas Vito. Beliau dari Universitas Bengkulu. Dia sumpah emang buat saya pribadi dia tuh kakak. Iya. Kakak. Soalnya kan Eknas ini kan tuan rumahnya kan Bengkulu. Iya. Kalau misalkan Oji koordinasi ke dia gitu, dia fast respon banget gitu, kayak ngerangkul banget buat Oji. Wah sumpah banget, makasih banget ya Mas Vito gitu. Terus yang selanjutnya ini koordinasi kita bersama. Yang pertama Mas Arpa sama Mas Dikri. Ya, kalau Mas Arpa sendiri orangnya susah ditebak gitu ya. Tapi nyaman juga, sumpah nyaman juga kalau misalkan ngobrol gitu. Ya, soalnya kan saya pribadi melihat ke beliau kan senior gitu. Iya. Lebih ke arah ini kakak gitu kan ya. Terus buat Mas Dikri juga orangnya humble. Kebetulan Mas Dikri ini dari Riau, Undri. Buat Mas Arfa ini dari Undip. Buat Mas Dikri ini orangnya humble gitu. Terus kalau misalkan Oji nanya perihal kegiatan Formasosmas, dia sanggup untuk menjawab tek-tek bengeknya gitu kan ya. Sampai pernah Oji ngobrol berdua sama dia gitu di kamar penginapan gitu kan ya. Ngobrol perihal Eknas gitu kan, gimana konsepannya gitu. Sebenarnya sih banyak juga sih anak-anaknya gitu. Apalagi ketika field trip, wah itu sumpah kayak misalkan kan Oji pribadi mah kan duduknya di belakang ya. Iya. Di sana kan emang anak-anaknya emang kacau banget gitu. Kalau misalkan nyanyi ya nyanyi semuanya di sana. Bareng-bareng gitu ya. Bareng-bareng. Kayak walaupun misalkan jelek suaranya juga mereka masih sanggup masih sanggup nyanyi gitu. Sumpah sih kalau misalkan yang harus dirindukan gitu, rindu banget sih malahan gitu, pengen banget gitu kan ada satu waktu gitu pengen reuni gitu mengulang lagi ya. Iya gitu, sumpah rindu banget, entah dari dari pesertanya, dari panitiaannya, tapi sih yang paling digaris bawahi sih pesertanya sih. Sumpah. Berarti yang dirindukan ini dari pesertanya ini sendiri ya? Iya, sebagai peserta juga ya. Iya betul. Baik. Terus ini juga sih sebenarnya bingung kalau ditanya rindu atau enggak. Kalau ditanya rindu, misalkan rindu rapatnya, nggak ada orang yang mau, kan capek tuh rapat tuh udah mau kayak gitu. Kalau bilang rindu rapat kan kayak mau mengulang lagi keadaan seperti itu. Tapi di sisi lain ya emang ada rindu juga sih sebetulnya. Cuman ya bingung menjelaskannya sih. Rasa rindu ini tuh rasa rindu buat apa gitu. Cuman ada rasa rindu buat Mukernas ini. Tapi yang dibingungkan entah ini rindu rapatnya kah atau ketika acaranya sih. Rindu teman-teman juga. Tuh. Sampai ini kan izin menambahkan ya buat ini pas ketika beres persidangan kan di sana tuh anak-anak tuh kan pada nyanyi ya di sana peserta tuh. Di sana Oji tuh request ke panitia, tolong puterin ini dong lagu Selamat Jalan atau Selamat Tinggal pokoknya. Dan di sana anak-anak tuh antusias nyanyi semua peserta gitu kan. Lebih tepatnya laki-laki gitu kan. Terus mereka ngomong gitu, terima kasih Ikopin. Jadi sumpah aja gitu, Oji sendiri nangis di sana gitu kan. Aduh, mengerikan gini gitu kan antusias mereka gitu. Wah, sumpah. Rasa bangga juga ya. Iya, bangga juga gitu kan. Sebelum ditutup nih, apakah ada pesan dan kesan mungkin atau salam-salam buat salah satu peserta dari Mukernas? Dari panitianya? Kalau salam-salam sih lebih ke ucapan terima kasih aja ke teman-teman semua panitia yang udah mau jadi panitia, entah itu dari BEM, delegasi atau volunteer. Ya terima kasih banyak udah mau berkorban, entah itu waktu, tenaga juga, terus juga menyumbangkan pemikirannya juga buat ngebantu Mukernas ini supaya lebih sukses lagi. Itu aja sih. Dari menterinya? Ada sih, terutama ke Mas Adam, beliau dari Unrau, Universitas Brawijaya, UB. Ketika Mukernas itu kan penentuan tuan rumahnya kan, dan kebetulan
yang akan Mukernas tahun depan itu yang menjadi tuan rumahnya UNRWA UB. Nah, dan di sana itu sudah menjadi PR-nya Mas Adam. Salam saja ke Mas Adam, nitip Mukernas. Nanti kalau misalkan saya masih menjabat atau misalkan saya belum demis dari Kopin sendiri, dari BEMI Kopin sendiri, insya Allah saya bakal datang ke UB. Terus kalau kita harus berbicara tentang pesan-kesannya pertama sih terima kasih banyak kepada panitia yang Saya enggak. Hah? Apa? Saya enggak. Enggak. Kayak dulu lah. lebih kepada ketua pelaksana, terus BPH-nya, terus kepada panitia jajarannya, lebih terima kasih saya dengan sebesar-besarnya, karena kalau misalkan nggak ada kalian, ini acara seranah nasional ataupun segede nasional nggak akan berjalan gitu kan. Iya, betul. Ya, terus yang selanjutnya saya ucapkan terima kasih juga untuk peserta yang udah jauh-jauh dari rumahnya, dari kampusnya untuk datang ke Jatinangor gitu. Ya kasarnya kalau misalkan kita harus nurut sama ego gitu kan ya kita tinggal ngapain gitu, ikut-ikutan kayak gitu kan ya, mending kasarnya gitu, mending diem di rumah gitu kan. Mending turu aja gitu Ya, ya. turu main HP rebahan Iya. gitu ya. Tapi kan di sini kan kasarnya kan prioritas gitu kan. Iya. Tugas mereka gitu. Itu yang paling terima kasih saya gitu dengan sebesar-besarnya kepada panitia. Terus, Paling ini sih ada tambahan juga. Lebih ke terima kasih aja ke Oji, ke Pres, ke teman-teman semua, dengan dikasih kepercayaannya Mukernas ini ke saya jadi ajang buat upgrade nih buat diri saya sendiri, entah dari soft skill ataupun pengalaman lainnya. Jadi lebih ke saya kerasa banget nih semenjak adanya Mukernas kemarin, saya sendiri jadi ketua pelaksana, jadi ngerasa banyak manfaatnya nih buat diri saya. betul. Mungkin teman-teman yang lain juga ngerasa banyak manfaatnya juga, banyak yang berubah. Terima kasih juga lah pokoknya buat Oji, buat Pres atas kepercayaan. Oh iya, ini satu lagi Bung ingat. Iya. Terima kasih juga buat Presma dan Presma kami gitu ya. Mbak Im sama Aul, makasih banyak udah membantu kita untuk masalah perizinan ke kampus gitu kan. Kasarnya kalau misalkan gak ada mereka, ini hanyalah wacana gitu Iya. kan ya. Ada tambahan lagi mungkin sebelum ditutup? Fiona, makasih. Oh iya, buat Diona makasih banyak yang udah stres tiap malam. Menemanin stresnya Atresna ya. Berbagi sih Berbagi stres. biar enggak terlalu besar itu, jadi Ya. dibagi dua. Tuh. Terus sama teman-teman lain juga dibagi-bagi lah. Sampai stresnya nangkap ke saya, ya Allah. Tapi alhamdulillah sih sekarang udah beres, udah lega sih. Semenjak Mukernas beres kayak lebih ngerasa plong, Iya, betul. ngerasa Rasanya lebih bebas plong gitu ya. gitu, lebih plong, lebih bebas lah pokoknya Bu ya. Ngerasa bahagia. Saya Ikdi satu lagi, Bos. Ikdi. Semangat untuk Ikdinya. Siap. Aja sih Ada tambahan lagi mungkin? Baik, jika sudah cukup, terima kasih kepada Atresna dan juga Oji yang telah meluangkan waktunya untuk berada di Bima Podcast kali ini. Terima kasih juga kepada teman-teman di rumah yang sudah menonton acara ini dari awal sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.